Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Desliani, NIM 24022020051. Saya adalah guru fikih di MIS Anugerah Sampali, Kecamatan Percut Satuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di UIN Araniri, Banda Aceh. Hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa-siswi kelas 4 dengan materi Salat Idain. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, lebih baik. Alhamdulillah, pagi ini semuanya anak-anak mualimah dalam keadaan sehat, sama seperti mualimah yang sehat dan semangat untuk mengajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai mengambil berkatnya untuk mendapatkan berkah dari Allah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa bersama-sama dilanjutkan membaca surah ya. Oke?
gitu ya. Oke. Askia, Azifa, Amora, Saki, Aska, Rois. Oke, alhamdulillah anak-anak mualimah hari ini hadir semua ya. Oke, selanjutnya mualimah akan memberitahu judul materi kita hari ini. Kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu tentang sholat idain. Yang kita pelajari khususnya yaitu tentang pengertian sholat idain, hukum sholat idain, dan juga waktu pelaksanaan sholat idain. Nah, sebelum kita masuki materi, mualimah mau tanya dulu. Siapa yang pernah melaksanakan sholat idain? Nah, mualimah pasti yakin kalian semua pernah melaksanakan sholat idain. Kapan sholat idain itu? Coba ibu tanya, sholat idain itu adalah 2 sholat sunnah. Yang pertama sholat apa? Idul Fitri. Idul Fitri tanggal berapa? Oke, pinter. Yang kedua, Idul Adha. Tanggal berapa? Oh, pinter-pinter anak mualimah semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya mualimah akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita belajar ini, kita harus mempunyai tujuan yang harus kita capai, yang harus kita dapat dalam pembelajaran kali ini. Oke. Sama-sama kita lihat ke depan. Tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mualimah mau supaya anak-anak mualimah itu mampu menjelaskan pengertian sholat idain. Nah, oke, mualimah ulangi. Mualimah mau anak-anak mualimah mampu menjelaskan pengertian sholat idain. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua, mualimah mau anak-anak mualimah mampu menjelaskan hukum sholat idain. Baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu mualimah mau anak-anak mualimah mampu menjelaskan waktu pelaksanaan sholat idain. Ayo sama-sama kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini ya. Apakah kalian tahu kapan hari raya Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Benar sekali. Iya, benar sekali. Hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Sebelum merayakan Idul Fitri, kita melakukan puasa Ramadan. Iya, kita itu puasa wajib selama 1 bulan Ramadan. Teman-teman bisa berbuka puasa, dibolehkan kita belajar puasa dulu. Alhamdulillah, setelah sebulan kita berpuasa, kita merayakan Idul Fitri. Dimulai dengan sholat Id di pagi hari. Sholat Idul Fitri berjumlah 2 rakaat. Ayo teman-teman, kita bergembira di hari raya Idul Fitri. Dan karena ada tradisi yang baik, yaitu saling memaafkan dari raya ini. Sekarang kita belajar mengenal hari raya Idul Adha. Ayo, kita belajar bersama teman-teman. Apakah teman-teman tahu kapan hari raya Idul Adha? Tanggal 29. Kalian benar, hari raya Idul Adha terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari raya ini kita sholat Id di pagi hari. Di hari
itu untuk miskin sebagai hadiah dari yang berkurban untuk orang lain dan untuk yang berkurban itu sendiri beserta keluarganya. Ini agar kita semua bergembira dengan kaya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, dari materi yang sudah kita lihat tadi, video pembelajaran, Mu'alimah mau mengasih pembelajaran sedikit ya, memberi penjelasan sedikit. Nah, pengertian sholat idain, Sholat idain itu, setelah kita melihat video tadi, sholat idain itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setahun sekali hari raya Idul Fitri. Akan ulang ya. Pengertian dari sholat idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada saat hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dan juga hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke. Selanjutnya yaitu tentang sholat idain ini. Sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di Indonesia ini dengan sangat meriah sekali, ya kan? Kita saling bersilaturahmi ke tempat saudara, kemudian apalagi kita bermaaf-maafan ke rumah tetangga, makanannya banyak, dapat baju hari raya Lebaran, ya kan? Terus apa lagi yang paling ditunggu-tunggu, Taki? Dapat? Dapat THR. THR-nya nggak lupa ya. Oke, selanjutnya materinya tentang Idul Adha. Idul Adha ini biasanya dilaksanakan pada saat kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, biasanya Idul Adha ini dikenal juga dengan Idul Kurban. Biasanya hewan apa ini yang biasanya disembelih? Kambing, sapi, kerbau, dan unta. Ayam boleh nggak disembelih waktu Idul Kurban? Enggak ya, ayam nggak termasuk hewan tersebut ya. Oke, pelaksanaan penyembelihan itu boleh di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itulah yang disebut dengan hari tasrik. Oke, selanjutnya hukum melaksanakan sholat id. Apa? Sunnah. Oke, sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus melaksanakan sunnah-sunnah beliau supaya mendapatkan apa? Pahala yang besar. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat idain. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha sholatnya waktunya sama kan? Pada pagi hari. Kira-kira setelah matahari terbit itu 15 sampai 20 menit. Kalau kita di sini di Deli Serdang ini biasanya jam berapa kalau sholatnya? Jam 7 lewat 15, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ibu mau tanya, dilaksanakan di mana sholat idain ini? Oke, bagus. Boleh di masjid, boleh juga di lapangan terbuka. Biar sholatnya kita sama. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua berapa takbir? 5 takbir. Oke, pintar anak-anak mu'alimah semuanya. Oke, sebelum kita masuki selanjutnya, sebelum materi kelompok, mu'alimah mau kita berdiri dulu. Berdiri dulu.
kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, hu. Ha, ha. Hu, ha. Coba ulangi lagi kayak mualim malah semangatnya. Ulangi ya. Tepuk semangat. Hu, hu. Ha, ha. Hu, ha. Oke, jangan duduk dulu. Berdiri dulu. Ikuti mualimah. Coba kita buat dengan tangan kita angka 1. Angka 2. Angka 4. Oke, itu kalau pakai tangan. Coba pakai tubuh kita. Buat angka 2. Buat angka 4. Buat angka 8. Oke, sekarang boleh duduk lagi. Kita kembali rileks ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok. Tugas kelompok ini akan mualimah bagi ya. Jadi, anak-anak mualimah akan dibagi kelompok. Dengar. Kelompoknya mualimah tentukan sesuai dengan kesukaan mualimah. Mualimah suka makan buah ya. Jadi kelompoknya namanya nama buah. Boleh anggur, boleh apel, boleh apa lagi ya? Boleh buah apa lagi yang kalian suka? Nanti kalian tulis di nama kelompoknya. Kelompok satu yang sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, ini kelompok 3. Tinggal kalian buat nama kelompoknya. Oke, mualimah akan bagikan LKPD. Lihat ya, seperti ini. Nanti kalian isi permasalahan, kalian kupas tuntas dengan kelompok-kelompok kalian masing-masing. Nanti yang menuliskan 1 orang saja, oke? Yang persentase juga 1 orang ke depan, perwakilan. 1 kelompok, 1 orang yang maju ke depan. Buat nama temannya, nah, nama kelompoknya. Nama panjang. Ya, udah buat namanya dulu ya. Baru kita kerjakan masalahnya, kita pecahkan masalahnya. Boleh lihat di buku paket jawabannya. Oke. Oke, buat namanya dulu. Kita mau mempresentasikan kelompok 1. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, maju dari kelompok 1. Oke, bacakan. Teman-teman, kelompok saya
akal, yaitu semua yang sangat dianjurkan, artinya jika dikerjakan dengan akal. Pahala bersabar juga diberikan tanpa alasan masuk surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, luar biasa anak-anak semuanya berani ke depan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan penilaian mandiri atau asesmen mandiri. Setelah mengerjakan kelompok itu mau kalian bisa juga mengerjakan tugas pribadi ya, tugas mandiri ya. Oke, dibagikan. Oke, sudah? Nah, sekarang kita bahas ya. Oke, sekarang coba Abang kumpulkan kelompoknya, kertasnya. Oke, untuk yang ini Asia kumpulkan kertasnya. Untuk abang-abang yang di belakang kumpulkan sama Abang Aska. Kertasnya kumpulkan sama Abang Aska. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, kumpulkan sama Bang Aska. Ini dikumpulkan sama Kak Una. Yang sana dikumpulkan kelompoknya sama Kak Askia. Kita bahas sedikit ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih sama-sama nanti kita jawab ya. Tadi jawabannya betul atau tidak? Sholat Idain adalah sholat yang dilakukan pada hari raya A. Jumat dan Senin, B. Idul Fitri dan Idul Adha, C. Maulid dan Isra Mi'raj, D. Tahun Baru dan Asyura. Apa jawabannya? B. Ya, apa tadi? Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, siapa yang jawabannya benar? Oke, jago ya. Semuanya benar. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya ya. Hukum melaksanakan sholat Idain bagi laki-laki muslim adalah A. Wajib, B. Sunnah muakkad, C. Fardu kifayah, D. Makruh. Apa jawabannya? Apa? Ya, B. Jawabannya sunnah muakkad. Siapa yang jawabannya benar? Oke, pinter ya. Soal selanjutnya, sholat Idain dikerjakan sebanyak berapa rakaat? Hah? 2 rakaat? 1 rakaat? Ya, jawabannya adalah B. 2 rakaat. Oke, setelah kita bahas pembahasan tadi, dah. Oke, kita lanjut ya. Tadi pengertian dari sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat, yaitu Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dah, Ibu sekarang mau tanya, hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah melaksanakannya. Jadi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus ikut sunnah beliau supaya mendapatkan pahala yang besar. Nah, kalau Ibu tanya waktu pelaksanaannya kapan sholat Idain? Waktu pelaksanaannya kapan? Waktu pagi hari. Kira-kira kalau di sini jam berapa sholatnya ya? Kalau di Medan jam 7:15 kira-kira ya. Melaksanakannya di mana? Di masjid atau di lapangan
terbuka. Kemudian berapa rakaatnya? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa takbir? 7. Kalau yang rakaat kedua? Pinter. Ada azannya enggak? Enggak ada ya, enggak ada azan juga, enggak pakai iqomah. Oke, pinter anak-anak mualimah semuanya. Oke, untuk selanjutnya mualimah mau setelah kita mempelajari ini bukan cuma cerita teori-teori aja. Ibu mau supaya ini dipraktekkan. Jadi setiap Idul Fitri kalian ikut sholat Idul Fitri. Kalau lagi Idul Adha, ikut sholat Idul Adha karena sangat banyak pahalanya. Kalau Idul Fitri kita bisa silaturahmi, bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang jarang jumpa, ya kan? Karena apa? Karena Islam itu sangat sekali mencintai perdamaian atau persaudaraan. Jadi di Idul Fitri itu kita yang saudara-saudara yang jarang jumpa, kita pasti jumpa. Disitulah semuanya kita berkumpul untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau Idul Adha, biasanya kita yang jarang makan daging, di situ kita makan daging, ya kan? Yang biasanya jarang makan daging, kita di situ bisa makan daging kurban. Karena apa? Karena banyak orang Islam yang berkurban, saling berbagi dengan umat Islam yang lain. Paham ya? Ibu mau nanti setiap sholat Idain ini kalian praktekkan, ikut sholat Idain karena pahalanya sangat besar. Oke? Untuk materi kita selanjutnya, materi kita minggu depan masih tentang sholat Idain, tetapi kita membahas tentang rukun dan sunnah-sunnah sholat Idain. Ini untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian Ibu mau sebelum Ibu tutup ya, kita berdoa dulu. Sekian dari Mualimah materi kita hari ini. Mualimah tutup dengan salam. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.